seluruh anggota sidang pada hari ini, komite, seluruh peserta yang hadir dari DPP, DPW, ada dari Pilar, tolong. Saya kira untuk melihat situasi dan kondisi dari waktu terkait dengan sidang kita pada kesempatan ini yang membahas tentang rekomendasi, itu saya kira mesti sempatnya sebelum materi ini saya ini terlalu lama. Baik, di sini ada disediakan sebelumnya. Ini ada lampiran yang memang juga harus ditetapkan konsiderannya berupa rekomendasi dari kegiatan muslim kita pada hari ini. Nah, pada lampirannya kita cermati bersama. Nanti ini bisa kita tambahkan, disesuaikan dengan apa-apa yang tadi menjadi ketetapan pada program yang baru-baru saja dibacakan konsiderannya atau ditetapkan pada garis besar program kerja. Nah, di sini saya izin membacakan rancangan rekomendasi musyawarah wilayah 1 DPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. 1. Menjadikan KKSS sebagai organisasi besar dan eksis pada berbagai kegiatan pembangunan. 2. Tidak melibatkan organisasi KKSS dalam kegiatan politik praktis. 3. Melakukan advokasi terhadap warga Sulawesi Selatan yang mengalami masalah sosial ataupun hukum. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Materi kita saat ini adalah rancangan rekomendasi musyawarah wilayah DPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. Saya ingin menggarisbawahi pada poin pertama saja. Menjadikan KKSS sebagai organisasi besar dan eksis pada berbagai kegiatan pembangunan. Nah, saya mungkin ingin menambahkan bahwa KKSS itu hadir bukan cuma persoalan pembangunan, tetapi persoalan sosial ekonomi masyarakat yang ada di tanah rantau. Jadi kita mungkin lebih mengembangkan ke persoalan ekonomi, pembangunan, sosial, budaya masyarakat. Itu usulan tambahan dari saya. Demikian, terima kasih. Ya, itu ada usulan forum sidang pada kesempatan ini bahwa redaksi ini kita tambahkan untuk menjadikan KKSS sebagai organisasi besar dan eksis pada berbagai kegiatan pembangunan. Ini dijabarkan langsung untuk pembangunan ekonomi, sosial, hukum. Ya, silakan. Pembangunan sumber daya manusia. Kalimat lanjutannya usulan dari DPD KKSS Kota Solo. Terima kasih. Jadi ditambah setelah kata pembangunan itu sumber daya manusia, ekonomi, sosial, politik juga ya. politik masuk di sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Bagaimana? Forum? Boleh. Ada yang menambahkan? Ya, secara kultur dan budaya. Kultur. Ya, jadi politik ini kan banyak ya. Yang dilarang itu adalah politik praktis. Ya, oke. Itu kalau dimaknai politiknya tadi praktis,
berarti politiknya dihapus. Bagaimana? Pembangunan di bidang. Oke, saya tawaran lagi pembangunan di bidang ekonomi. Bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Saya baca ulang narasinya, menjadikan PKSS sebagai organisasi besar dan eksis pada berbagai kegiatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan masyarakat. Katanya itu sosial kemasyarakatan atau sosial saya langsung budaya. Tambah lagi sosial kemasyarakatan, sosial budaya. Perkembangan sumber daya manusia. Oke. Pembangunan dalam bidang sosial kemasyarakatan budaya. Oke. Saya ingin minum sarapan dengan sarapan. Ya, silakan. Kalau dibalik berarti sumber daya manusianya ya poin bukan. Jadi kalau saya sumber daya manusia ya. Tidak apa-apa, yang penting video rakyat tidak apa-apa. Di video. Mari bicara. Mantap. Saya bisa ikut dia semuanya saya sekretaris. Tunggu Mi. Tunggu. Kok saya datang, rapat, datang. Tapi tidak ada katanya di dalam. Saya kasih masuk, saya bilang. Pembangunan sumber daya manusia, koma, ekonomi, koma, sosial, budaya. Nah, nanti dijabarkan di rapat yang seperti itu. Gimana? Sepakat ya? Kalau poin kedua dan ketiganya, tadi Pak, silakan dilanjut. Poin kedua saya pikir sudah tepat. Tidak melibatkan organisasi KKSS dalam kegiatan politik. Oke. Kita sudah sepakat. Berarti ini poin kedua tidak ada masalah. Poin pertama tadi sudah jadi. Silakan Pak. Mengekspor apa yang ada di sini. Kami menyusun kayak gitu. Sesungguhnya yang ingin kita gali sebenarnya adalah kondisi internal eksternal yang menjadi rekomendasi. Ditambah dengan konsep dari hal lokal di sini. Saya kita akan menunjuk ada rekomendasi apa untuk semua. Kira-kira dari apa yang disatukan tadi bisa masuk ke program ini. Jadi harapan kami mungkin poin-poin itu nanti menjadi catatan ketika ada forumnya itu tolong bisa dilihat di hari ini terkait dengan internalisasi organisasi, kemudian eksternal serta konsep lokal yang ada di Sorong Raya ini. Itu mungkin arahan kami. Mungkin begitu. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Ketua Sidang yang akan hormati Sekretaris Sidang dan anggota serta Bapak Ibu sekalian peserta musim baik peserta umum maupun peninjau yang hadir pada sore hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ke penetapan musyawarah wilayah 1 calon ketua DPW Papua Barat Daya. Izin pimpinan sidang kalau seperti materi yang inginnya waktu kayaknya ini kita sudah mau masuk waktu maghrib ini. Mungkin kita skosing dulu, kita isoman dulu, kemudian kita lanjutkan. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, waktu masih ada kira-kira 20 menit Pak. Ini ada pembacaan saja, kemudian nama-nama bukan nama yang memang sudah daftar, sehingga mungkin masih ada waktu kita setelah itu kemudian sholat maghrib. Kemudian itu disetujui oleh Pak. Terima kasih. Saya tambahkan nanti pemilihan habis maghrib. Nanti hanya penetapan calon saja. Karena sudah ditutup, kenapa kami
calon ketua, tentu pendaftaran sudah jelas sehingga kami tinggal membacakan. Begitu barangkali. Terima kasih. Begini, sebelum dibacakan dan ditetapkan para calon ketua, saya terus terang ada sesuatu yang saya ingin klarifikasi setelah kita menetapkan tadi pasal 14. Saya ingin kita semua kembali ke pasal 14. Nah, bisa saya lanjut, Pak? Tapi mohon maaf Pak ya, ya tunggu Pak ya, mohon maaf Pak, bukan kami tidak mau menggunakan. Perlu ada sanggahan sebelum bicara, karena menurut saya kalau kita kembali lagi membahas tatib yang sudah disahkan tadi, berarti itu ada kesannya kita mubazir waktu saja. Jadi kita membuang-buang waktu. Kalau memang ada tanda tanya yang belum tuntas tadi, semestinya belum ditetapkan. Tapi tadi sudah jatuh palu. Saya kira palu jatuh harus dibuka, palu itu harus melalui rapat lagi. Seperti itu barangkali. Jadi kesannya belum waktu. Saya dilanjutkan saja persiapan calon. Terima kasih. Saya izin, saya belum selesai bicara, sudah ikat secara utuh. Sementara saya juga berbicara secara utuh. Saya tidak ingin masuk ke substansi yang pasal 14, tapi dasar hukum kita bicara adalah pasal 14 yang baru kita sahkan. Sebelum kita masuk ke calon, penetapan calon, saya tidak ingin membahas pasal 14 lagi kembali secara utuh, tidak. Tapi dasar hukum kita untuk berbicara tentang para calon adalah dasar hukum kita di pasal 14. Makanya saya ingin kita buka pasal 14 di poin I yang baru kita tetapkan tadi, mengatakan bahwa mendapatkan rekomendasi tertulis dan sedikit satu organisasi KKSS, BPD atau pilar tingkat provinsi yang resmi dan berwenang di bawah KKSS dan Ortom. Itu yang kita sepakati tadi. Nah, masalahnya Pak, langsung saja ya Pak, silakan. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Iya, silakan menjadi dasar hukum kita untuk menetapkan calon. Iya. Sudah diverifikasi dokumennya. Iya. Nah, ada salah satu calon yang menggunakan salah satu syarat rekomendasi atau mandat itu dari Ortom. Oke. Tanggal berapa mandat dan Ortom itu menandatangani dokumen? Karena terus terang kita ini ada ketetapan waktu dokumen terakhir dan juga verifikasi Ortom. Iya. Langsung saja Pak, langsung saja menyebutkan detail. Iya. Kronologis daripada dokumen. Iya, jadi begini. Mandat yang digunakan adalah salah satu Ortom. Ya, kalau misalnya mandat itu diberikan kemarin, lusa atau tadi pagi bukan persoalan. Mandat. Sepanjang pendaftaran tidak ditutup, maka diberikan ruang untuk melakukan pendaftaran. Oke, saya akan tulis sebentar Pak ya, karena kan nanti bisa Bapak respon balik. Yes. Begini, mohon izin. Kebetulan saya dulu pernah jadi ketua steering pemilihan pengurus pusat WSS Provinsi Papua Barat pusat, dan ada terjadi seperti itu. Dan untuk mengedukasi kepada semua calon untuk tidak merepotkan seluruh panitia, maka kita berikan batas waktu. Karena kita bagaimanapun kita mau belajar berdisiplin dalam hal memegang komitmen. Karena barang ini kita buka untuk umum, dibuka, tidak dan kita umumkan di publik, bahkan sudah konferensi pers. Dan itu jelas tertera di situ batas waktu. Dan ketika di pusat pengalaman saya mengajak kepada seluruh wilayah-wilayah se-Indonesia untuk memegang teguh komitmen yang kita bangun. Karena ini orang kita dipercaya dari kata-katanya. Ketika kami sudah konferensi pers bahwa batas akhir daripada penerimaan berkas itu tanggal sekian, terus kita melanggar, kita ini tidak ada beban lagi. Jadi jangan kita lagi bercerita tentang hari kemarin. Kemudian Pak, ini kan saya juga sebagai steering komite kemarin yang turut mengumumkan di ruang publik, dan itu jauh hari sebelumnya. Bahkan yang tadi malam itu adalah bentuk dari kebijakan. Kebijakan daripada teman-teman, saking
ingin menjaring sebanyak-banyaknya calon. Tetapi karena ini awal ya, sehingga kita ingin mengajak dan mengedukasi semua calon siapapun itu bahwa kita ketika sudah membuat sebuah aturan itu harus kita tepati, karena kita dinilai oleh orang lain, suku lain, eksistensi kita ini. Ibu tidak usah terlalu panjang. Saya jelaskan dulu Pak, karena kan yang paham sekali kronologisnya ini kami ini. Iya, kita harus tegas di sini. Ibu sebagai seorang akademis jelaskan. Jangan seperti itu. Tinggal saya mau saja begini Ibu. Terkait dengan calon yang dibatalkan dan ditolak, itu rekomendasi digunakan adalah terserah dari kami. Kemudian oleh SC dikatakan bahwa kamu tidak punya hak untuk memberikan rekomendasi. Silakan yang berbagi sampai dengan besok. Kebijakan. Itu sabar, saya jelaskan dulu Ibu. Jadi sebentar mau maghrib ini Pak. Iya, Nanti kita sudah dengarkan dengan emosi dulu, karena kita ada kepentingan di sini. Pimpinan sudah harus tegas di sini. Pak Adil harus tegas. Sidang saya ambil alih. Ambil alih. Bijak di dalam ini sudah melangkah jauh. Ini kita sudah Keluar melangkah dari jauh. substansi. Melangkah Tidak, jauh. begini Pak. Makanya saya bilang kita bukan akan saya jelaskan. Pimpinan sidang. Untuk memberikan Pimpinan sidang bijak. Saya pikir kita tidak usah berbicara yang di belakang lagi. Iya, tidak. Ini begini. Ini terkait dengan calon, terkait dengan calon yang ditolak. Ini terkait dengan calon yang ditolak. Bisa saya Mohon maaf, ini bukan seminar lagi, bukan seminar. Ini memutuskan. bisa sidang dulu Pak. Pimpinan sidang dulu bisa dulu berbicara sebentar Pak. Silakan pimpinan sidang. Ambil alih. Yang bijak. Ya, saya Waktu. kira begini Pak. Saya kira begini terkait dengan pembacaan pada agenda saat ini. Jadi mungkin yang paling tepatnya adalah bukan lagi mempermasalahkan apa yang telah dilakukan langkah dari komite. Kita sudah konferensi pers. Jangan dipotong. Saya tidak kosong. Kedua, ketika memang sidang kita dan ketetapan-ketetapan yang telah kita tetapkan sebelumnya itu dianggap sah, berarti itu kita tinggal verifikasi dari apa bunyi yang sudah direkomendasikan oleh SK untuk masuk di sini. Kalaupun peserta bisa membuktikan bahwa ada peserta atau kandidat yang tidak memenuhi syarat dengan persyaratan pada pasal 14 itu, maka sidang. Mohon maaf, ini bukan seminar lagi. bukan, ini bukan seminar Pak. Tidak, Pak. Silakan, saya jelaskan dulu Pak. Tutup Baik-baik saja. supaya clear. Ini waktu yang betul. Ya, jadi saya kira Ini penetapan ini. Penetapan calon. kita tinggal bagaimana. Mohon maaf pimpinan sidang, jangan ditanggapi yang merugikan tidak bisa baik. Sebelum kita masuk ke penetapan, kita bahas dulu. Oke, kita sedang mengambil alih ketua. Mohon maaf pimpinan sidang bijak di dalam pemimpin sidang. Sebagai pimpinan sidang, maka sidang ini saya ambil alih. Baik, saya selalu konsisten karena saya ingin menganggap bahwa nama baik itu adalah sangat mahal. Baik di pusat saya pimpin sidang konsisten. Jadi kita ingin mengedukasi seluruh tokoh-tokoh Sulawesi Selatan bahwa kita tidak pernah menutup pintu. Kita tidak pernah menutup pintu. Kita umumkan secara terbuka di ruang publik bahwa penerimaan bakal calon dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan itu diumumkan, tidak ada rahasia-rahasia. Dan tadi malam kami sudah umumkan bahwa calon hanya ada 2. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kedua calon itu saya tetapkan. Ibu, sebelum menetapkan. Saya keluar dari ruangan karena ini. Oke, silakan. Keluar dari ruangan. Pimpinan sidang
1. Nama Insinyur Haji Muhammad Said SP IP. Kedua, Dr. Andes Hadi Abidin Kadau MSc. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami mengesahkan penetapan calon kandidat Ketua KPS Provinsi Wilayah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami sidang kami kembalikan ke pimpinan sidang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini semua karena kebersamaan kita. Acara ini dari kita untuk kita oleh kita. Sehingga suksesnya harus dengan kebersamaan kita. Baik, kalau semua sepakat, maka kita akan lanjut setelah kita sholat maghrib. Kita sholat selama 30 menit kalau semuanya setuju. Ya, sidang saya sholat selama 30 menit. Calon Ketua Umum KKSS Provinsi Papua Barat Daya, Pak Haji Said. Haji, pertama dulu, ngomong lagi tidur. Bersih. 1, 2, 3 lagi. Sebagaimana kesepakatan kita tadi dalam penetapan Tuliskan urutan tata cara pemilihan. Iya. Belum mulai. Baru dipersilakan dulu di sini. Boleh saya baca bagaimana? Tidak, kita tetap tidak lari dari konteks, tidak lari dari yang kita tetapkan. Karena kita ingin supaya teman-teman di luar itu masuk, ya apa yang rame di dalam. Oke? Jangan dibikin. Oh tidak. Iya. Sejarah sehingga kita sudah harus mengantarkannya dengan perasaan bahagia. Jangan sampai ada warga kita yang tidak menikmati kebahagiaan pada malam ini. Tepuk tangan dulu. Ya, kalau ada kebahagiaan maka kita berbahagia bersama. Ya Bapak ya, tidak lari dari apa yang kita sepakati. Oke, ya biar foto dulu. Oke, sip. Jadi ini yang seperti ini yang kita senang. Potret. Ya. I love you. Ya.
dimulai ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tata cara ini tadi dikasih bantuan dari bapak-bapak kepingin di belakang. Tabe meraja, tabe melompo, mohon izin saya bacakan. Tata cara pemilihan ketua ya. Pimpinan sidang mengecek kembali jumlah peserta yang diikuti persidangan tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, pimpinan sidang meminta kesediaan para calon untuk dipilih sebagai ketua BPW KKSS Papua Barat Daya periode 2023-2028. Mohon hening sejenak. Dari calon ketua KKSS BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya. Alhamdulillah. Tabe Maraja Bapak juga calon kedua dari lubuk hati yang paling dalam, apakah juga Bapak Haji Abi Imbado bersedia untuk melanjutkan sebagai calon ketua? Dengan perasaan untuk mendedikasikan waktu semuanya untuk melayani warga KKSS di Provinsi Papua Barat Daya. Ye, silakan Bu Dewan. Siap saya. Ya, alhamdulillah. Baik, berarti kita akan semuanya ya, bukan hanya kami di sini, kita semua mengawal proses ini. Dan kita akan menetapkan nomor urut. Ya, Tabe Meraja, Tabe Melompo, saya sangat bahagia, terharu melihat bersama kita mengawal proses ini. Nomor urut 1, Pak ya, Insinyur Haji Said sebagai nomor urut 1. Kemudian nomor urut 2, Bapak Haji Abidin Imbado. Nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, kita tadi sepakat bahwa sebelum pemungutan suara, kita persilakan masing-masing calon untuk menyampaikan visi-misinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua, selamat datang di Papua Barat Daya. Yang saya hormati Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati seluruh ketua DPD KKSS se-Papua Barat Daya dan juga para ketua pilar se-Papua Barat Daya serta seluruh peserta serta undangan yang tentu bisa satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga
pagi hingga pada malam kita bertempat di tempat ini dalam suasana bergembira. Salam dan taslim semoga tercurahkan kehadiran hijau kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebenarnya saya agak berat untuk menyampaikan visi-misi saya, namun karena itu Tuhan yang harus saya lakukan. Insya Allah akan kami sampaikan. Baik. Keluarga Sulawesi Selatan sebuah ibadah nomor 1 perantau Bugis Makassar dengan prinsip di mana bumi pijak di situ lagi hidup. Misinya adalah yang pertama menyusun struktur yang bersih dan berwibawa dengan melibatkan semua unsur yang ada di bawah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Papua Barat. Yang kedua, bersinergi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam menyusun program kerja DPW Papua Barat. Daerah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan warga KKSS. Saya ulangi, mengutamakan kepentingan warga KKSS dan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, memperkuat kultur budaya Sulawesi Selatan di tanah air. Jelas? Jelas. Yang kelima, memperkuat kerukunan antar suku. Jelas ya? Catat yang sampai nanti kita kalau tidak melakukan itu. Terus yang keenam, memperkuat kerukunan antara umat beragama. Jelas ya? Terus yang ketujuh, meningkatkan sumber daya manusia perantau Bugis Makassar. Itulah visi dan tujuh misi yang ada. Tentu untuk lebih jelasnya nanti kita bahas sendiri. Kami yang akan datang. Kalau saya terpilih, karena kalau saya mau sampaikan semua nanti besok pagi juga kita tidak tahu. Mungkin itu. Demikian kita berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan visi dari Assalamualaikum.
terhadap dia bersama seluruh warga KKS yang ada di Papua Barat Daya. Ini saya ayat dan bisa saya dengan dari mana? Visi saya ikhlas, sabar, menjaga yang besar Allah. Misi saya kesabaran mengelola dengan menguatkan semua yang pahit menulis hati kita. Ada ikhlas, sabar bekerja, ikhlas, sabar bersama, ikhlas, sabar bersama, ikhlas, sabar dalam berbagi. Saya merokok karena ibu saya merokok. Setelah saya mengisap rokok saya 1 bulan 2 kali 1 bulan. Kepada saya. Kita sepakat. Itulah saya dari semua. Ramai itu terasa. Oke, kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Papua Barat Daya nomor 08/TAP/Muswil 1 garing KKSS PBD garing angka 2023 tentang penetapan ketua terpilih BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah Wilayah Pertama Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menetapkan Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028 adalah Insinyur Haji Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028 serta kepengurusan legalitas organisasi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Kota Sorong pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 20.40 WIT. Musyawarah Wilayah Pertama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Papua Barat Daya dengan pimpinan sidang WC Amriati SPMP, Sekretaris tadi Ketua, Sekretaris Bapak Dr. Haji Suratman Amin LCMA, anggota Dr. Sudirman MHI ya, anggota Muhammad Aris Paguna SKN MKes anggota, dan Ibu Haja Nurjana anggota,
Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sidang terakhir penentuan anggota formatur. Tim formatur yang sudah ketua sudah ada ya, ketua formatur, kemudian anggota formatur. Di dalam aturan anggota formatur terpilih, anggota formatur dipilih dari dan oleh peserta persidangan dengan komposisi sebagai berikut: 2 orang yang mewakili unsur PPD, kemudian 2 orang yang mewakili unsur pilar, 1 orang mewakili untuk unsur steering komite, 1 orang mewakili unsur organisasi otonom.